berbeda begitu. Dan di situ sebagai pasangan itu kita harus saling memahami perbedaan itu, karena komunikasi itu bukan hanya soal bicara atau bukan cuman berkomunikasi dengan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Koronis Podcast di channel Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Perkenalkan, nama aku Yomil Utami sebagai host hari ini, dan juga ada narasumber Nurul Atisa. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang komunikasi dalam relasi dalam rumah tangga. Jadi komunikasi yang bakal kita bahas ini bersangkut paut terhadap hubungan rumah tangga, begitu. Nah, Kak Tisa, menurut Kak Tisa, komunikasi dalam rumah tangga itu baiknya seperti apa, gitu? Komunikasi dalam rumah tangga itu harusnya kita saling berempati ya, saling merendahkan ego. Ketika ada masalah harus dikomunikasikan, karena semua kuncinya adalah komunikasi. Betul, betul sekali. Jadi komunikasi dalam rumah tangga, pokoknya dalam hubungan apapun memang harus sejalan, melibatkan gitu. komunikasi. Betul sekali. Nah, menurut Kak Tisa, komunikasi yang baik dalam rumah tangga itu kan dikomunikasi dan menurunkan ego gitu, empati yang tinggi. Tapi salah satu kegagalan yang bakal muncul dalam komunikasi itu dimulai dari mana? Dimulai dari saya pernah meneliti di suatu daerah ya, Kak Yaumil. Betul. Di orang yang saya teliti itu, kegagalan dalam komunikasi yang terbentuk selama menjalin hubungan rumah tangga itu karena si pihak perempuan mungkin lebih suka silent treatment atau lebih diam kalau ada masalah, sedangkan semua manusia itu tidak bisa menebak apa yang jadi permasalahan ketika terjadi sesuatu. Gitu. Harus dikomunikasikan, harus diutarakan apa yang menjadi permasalahan tersebut. Karena kalau diam tidak ada manusia yang bisa menebak. Jadi tidak menemukan titik dari penyelesaian masalahnya karena sama-sama silent treatment. Jadi buat teman-teman, harap untuk selalu mengkomunikasikan apapun masalah yang terjadi. Begitu ya Kak Tisa ya? Oke. Jadi kalau kita melihat bagaimana media sosial saat ini berkembang, berita-berita tentang seperti itu tuh selalu saja muncul mengenai hubungan-hubungan atau permasalahan, baik itu dalam pasangan bahkan sampai di rumah tangga, dan itu sangat naik banget ya. Lagi hype banget ini permasalahan, padahal itu sesuatu yang salah. Nah, bagaimana cara meminimalisir gitu permasalahan yang terjadi ketika komunikasi tuh akan segera merasakan permasalahan atau sudah diambang permasalahan? Bagaimana meminimalisir itu, Kak? Kunci utama adalah sesama pasangan itu harus lebih banyak ngobrol. 10 menit dalam satu hari itu sudah sangat penting ya untuk saling mengobrolkan atau evaluasi apa yang menjadi kegagalan atau mungkin struggle dalam satu hari itu. Gitu. Ya harus ada deep talk. Benar sekali. Mungkin dalam saat di ruang meja makan mungkin kita ngobrol, atau bahkan di ruangan yang kiranya permasalahan itu cuman ada suami dan istri. Begitu. Jadi sebaiknya membahas permasalahan itu atau komunikasi secara bertahap itu berada di momen-momen tertentu atau di ruang-ruang privasi gitu masing-masing, supaya ruangnya itu benar-benar ngasih space untuk saling ngobrol, begitu ya. Kan gini Kak, setiap manusia itu mungkin punya latar belakang atau tempat tumbuh yang berbeda begitu. Dan di situ sebagai pasangan itu kita harus saling memahami perbedaan itu, karena komunikasi itu bukan hanya soal bicara atau bukan cuman berkomunikasi atau berbicara, tapi bagaimana kita bisa saling memahami dan berempati satu sama lain. Betul sekali. Jadi komunikasi ini sebenarnya sebagai tombak utama dalam hubungan. Betul sekali. Jadi kalau misalnya sebenarnya yang
kita rasakan sebagai orang yang sudah pernah menjalani atau melihat pengalaman seperti itu, sebenarnya sumber masalah pertama selain treatment itu apa? Sumber utama selain itu ekonomi mungkin, ekonomi, kekerasan juga ada. Sempat saya ulik dari penelitian atau pengamatan kemarin di desa tersebut. Katanya dia kekerasan, kurang dinafkahi katanya. Yang semua itu pemicu sampai dia sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga itu karena banyak permasalahan tentang hal-hal itu. Oke. Jadi bukan cuma sekedar silent treatment, tapi yang betul-betul Kak Tisa ini teliti atau betul-betul ulik lagi pengalaman-pengalaman dari yang dia cari seperti itu. Memang di bagian silent treatment ya, fokusnya di situ ya. Tapi sebenarnya problem utama yang salah satu yang dari sebagian masalah salah satu dari sekian banyak permasalahan sebenarnya ada pada ekonomi. Itu yang betul-betul menentukan emosional dari rumah tangga, apakah itu betul-betul bisa naik atau tidak, atau apakah betul-betul bisa melawan ombang-ambing yang terjadi, begitu ya Kak? Benar sekali. Nah, kalau begitu sebenarnya menurut Kak Tisa, apa sih yang harus kita terapkan dalam rumah tangga sebagai orang yang mungkin melihat pengalaman-pengalaman itu, jadi kayak kakak sadar kalau nanti harapan saya tuh kalau misalnya nanti berumah tangga tuh sebaiknya kayak begini ya, saya harus menenangkan diri dulu atau suami saya dulu atau bagaimana. Sebagai perempuan itu pasti banyak sekali problema yang terjadi di pikiran, melihat banyak juga permasalahan yang terjadi di media sosial gitu ya. Setelah memahami penelitian ini, menurut saya cukup jadi pembelajarannya untuk kedepannya. Mungkin hal utama yang akan saya lakukan adalah memilih melihat pasangan itu dari bagaimana dia berkomunikasi dengan Tuhannya, bagaimana dia bisa menjaga sholat 5 waktunya, mungkin itu yang paling utama, dan bagaimana dia bisa secara matang dalam hal emosional, karena itu mungkin yang sangat penting Kak Yaumil ya. Kalau ekonomi, mungkin kematangan ekonomi kita bisa berusaha sama-sama, yang penting bukan pasangan yang malas ya Kak. Banyak tidak mendapatkan pasangan yang malas ya gitu. Karena kalau mungkin kita bisa menerima orang yang tidak berekonomi yang stabil gitu ya. Kita cuman kalau malas ya benar. Kalau malas itu agak sedikit terombang-ambing ya, perasaan itu kayak aduh ini jelas saya berumah tangga dengan dia, tapi jelas tidak bahwa nafkah secara finansial itu betul-betul tercukupi ya. Begitu ya. Kita kan bisa gimana tuh Kak? Merasa bahwa butuh sekali dengan penjelasan seperti itu karena kayak kepastian finansial finansial kan bisa sama-sama kan diusahakan setidaknya kita berusaha. Dan semua mungkin doanya kan lebih kuat kalau sudah bersuami istri kan, doanya lebih kuat, 2 orang mungkin yang berdoa jadi bisa lebih iya betul. Jadi kita berharap bahwa kan kalau pernikahan itu pasti banyak orang yang berharap bahwa pernikahan itu akan selamanya gitu. Iya, betul. Dan itu yang harus sebenarnya dipahami kenapa kita harus memiliki kematangan emosional dulu sebelum menikah, karena hal-hal yang menurut kita sebenarnya masalahnya bisa diredam dengan berkomunikasi, tapi harus melibatkan orang lain, harus melibatkan sampai masalahnya menjadi besar. Oh begitu. Tidak bisa menghandle masalah sendiri karena tidak punya kematangan emosional. Oh begitu. Itu yang menjadi permasalahan. Sebenarnya nih Kak, kalau membahas tentang kematangan emosional, harusnya yang matang itu laki-laki atau perempuan sih? Lebih cenderung mana sebenarnya? Menurut saya sih keduanya ya. Oh betul ya? Iya, keduanya. Soalnya membangun hubungan kan berdua. Iya berdua, rumah tangga tuh berdua teman-teman. Jadi nggak ada yang lebih atau nggak ada yang kurang. Betul harus sekali, balance. Iya kan, betul sekali. Seru banget ini pembahasan tentang bagaimana memahami emosional, bagaimana komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Sebenarnya kayak kita butuh sekali banyak belajar. Ya inovasi yang banyak gitu. Kita harus punya banyak pandangan yang luas tentang komunikasi yang
yang memang akan berjalan lama. Kan pernikahan itu adalah ibadah paling panjang. Iya, benar sekali. Paling lama. Ya, panjang dan paling lama. Jadi kita berharap bahwa semakin lama juga hubungan kita semakin baik juga komunikasi dan hubungan emosional kita begitu ya. Nah, seru sekali nih. Buat Kak Tisa sendiri sih, apa sih yang Kakak harapkan ketika berumah tangga nanti, selain lakinya ya? Untuk Kakak sendiri harapannya nanti saya sebagai istri berarti saya harus lebih ini, kalau suami saya seperti ini begini gitu. Terima kasih. Kan harapan untuk diri sendiri tuh lebih penting loh teman-teman, daripada mengharapkan orang lain untuk memahami kita, betul kan? Iya, betul sekali. Dari kecil itu saya selalu berharap apapun yang akan saya lakukan untuk di masa muda saya yang sekarang ini, saya akan lakukan. Saya akan coba hal-hal baru apapun itu sepanjang masih terikat ya dengan orang tua. Maksud saya ya hal-hal yang baik lah, melakukan hal-hal baik. Mungkin mimpi-mimpi saya akan saya kejar terlebih dahulu untuk umur sekarang, tapi saat di usia pernikahan nanti sudah bersuami, mungkin suami sudah mungkin kita sudah punya finansial yang lebih baik mungkin, lebih stabil mungkin. Saya akan lebih fokus ke keluarga saya karena pertumbuhan anak kan dimulai dari ibu ya Kak Yomil dan semua itu. Kak Tisa ini sangat mantap ya, dia punya kita harus memfokuskan keluarga karena madrasah pertama anak itu adalah ibunya. Benar, itu struktur yang benar-benar matang sebenarnya guys, karena emosional ibu itu sebenarnya sangat diperjelas di awal gitu. Karena masih muda, jadi kita perlu pengharapan yang jelas kayak kita nanti bakal kayak gimana kalau jadi orang tua, kita mengharapkan apa kepada diri sendiri untuk jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita gitu. Kayak banyak pengharapan seperti itu. Iya, betul sekali. Karena pendidikan yang kita jalani sekarang ini Kak Yumil, semua itu akan disalurkan kepada anak-anak kita. Iya, anak-anak kita jadi sangat sepenting itu sebagai perempuan untuk menuntut ilmu sampai sejauh mungkin, setinggi mungkin. Benar sekali. Wah, jadi kita sebenarnya kalau cerita tentang bagaimana melihat kondisi atau bagaimana melihat fenomena dan pengalaman-pengalaman yang kita alami atau orang-orang yang alami dan kita dengar gitu ya, pasti kita merasa bahwa sudah banyak sekali nih pengalaman-pengalaman orang, bahkan dari kegagalan sampai yang kayak betul-betul kita merasa iri gitu. Iri dalam hal kebaikan teman-teman. Jadi kita merasa aduh, kita nanti bakal aplikasi di ke keluarga kita. Nah, hal-hal itu yang membuat kita merasa kayak kita harus benar-benar memilih sejak kita masih waras gitu. Ya, betul sekali. Kenapa saya bilang waras? Karena orang itu kalau udah nyatuin dua kepala sebenarnya udah mulai tidak stabil ya. Sudah mulai kurang stabil gitu karena banyak problema yang terjadi di rumah tangga itu gitu. Kita ini kan belum masuk, tapi kita sudah sering melihat. Jadi kita merasa kayak kita jadi ikut-ikut deh dengan problema yang terjadi. Apalagi banyak aktor-aktor atau banyak orang-orang yang memang lagi ada dalam problema yang terjadi gitu. Kayaknya emang lagi hype-hype-nya gitu. Kita nggak tahu ya sebenarnya problema utama dari mereka, tapi kebanyakan emang dari kalau finansialnya bagus, biasa dari emosionalnya juga gitu. Jadi emang harus balance, finansial emosional apalagi Kak? Betul sekali. Dan banyak lainnya yang harus terpenuhi. Mungkin 2 poin yang harus mencakup semuanya. Iya, betul. Jadi pengharapan kita tentu pada diri sendiri dulu, lalu kita berharap pada suami kita nantinya ya, karena kita Kak Tisa ini udah tahun keberapa nih di perkuliahan? Udah tahun semester akhir Kak. Wah, udah semester akhir, berarti udah selesai ya. Alhamdulillah, berarti wisuda tahun ini guys. Seru banget ini. Jadi pengalamannya akan bertingkat kembali. Ceritanya udah dari kuliah yang lebih serius, mulai memasuki perjalanan yang mulai rumit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Kak Tisa semangat dan doain saya juga untuk cepat-cepat menyusul Kak Tisa ya. Seru banget pembahasan kita hari ini, dan itu tadi pesan-pesan dari Kak Tisa juga bahwa komunikasi yang baik itu berasal dari diri sendiri dulu ya, lalu berharap untuk komunikasi itu bisa sejalan dengan orang yang kita ajak
berumah tangga begitu ya, supaya nanti di rumah tangga kita atau komunikasi yang kita dapatkan itu lebih sejajar gitu ya, antara anak gitu, suami dan ya pasangan sendiri ya begitu. Dari hal kecil dulu, kita dulu ya, baru balik ke diri masing-masing dulu. Ya, benar sekali. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai komunikasi dalam relasi rumah tangga gitu ya. Mulai dari membahas pengalaman, mulai dari membahas apa yang sudah kita dapatkan ya Kak Tisa, pengalaman Kak Tisa, dan juga bagaimana penelitian itu menjadi sebuah tantangan dan juga sebuah wawasan yang luas gitu. Kita jadi paham gitu ya bahwa komunikasi tidak hanya sekedar membahas bagaimana komunikasi baik, bukan hanya bicara, bukan hanya saling memahami dan mendengarkan. Betul. Ada yang perlu dipuaskan gitu, bukan cuma kita ngomong cinta-cintaan doang, iya kan gitu. Semua kan berawal dari komunikasi dan berakhir dengan komunikasi. Iya betul. Tapi harus yang baik ya, karena komunikasi gagal juga punya masanya masing-masing gitu ya. Betul sekali. Kita bisa memperbaiki apa yang gagal, tapi kita tidak bisa mengubah sesuatu menjadi lebih rumit ketika itu memang sudah terlanjur rumit gitu. Ada orang yang kita jadikan konflik itu sebagai sebagai kuncinya untuk saling lebih mengeratkan apa yang menjadi renggang. Iya betul. Nah teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita mengenai komunikasi dalam relasi rumah tangga. Nah saya sebagai host hari ini Yamil Utami dan Kak Nurul Atisa sebagai narasumber hari ini, kami pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di Mr. Koronis di channel Koronis Podcast. Dan itu dia tadi, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis.